Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. How are you today? I wish you are fine as well. Okay, let me introduce my group member. We are from ICPPAII 2019. The first one is Nilna Nabilatus Solihah. The second one is Ririn Melati Suci. The third one is me, Nadira Rifki. And the last one but not least, Ahnaf Nur Abdullah. So, today we will have a presentation about the definition of fikih study, the scope, the purpose, and its position in Islam. Okay, without any further ado, let's get started. Oke, di dalam KBBI dijelaskan studi itu berarti penelitian ilmiah, telaah, atau kasus pendekatan untuk meneliti ejaan sosial dengan menganalisis suatu kasus secara mendalam. Definition fikih according to the determination. Fikih is a group of Islamic laws concerned with the humanities taken from Quran and Sunnah. Jadi dapat kita simpulkan pengertian studi fikih adalah salah satu bagian dari mata pelajaran yang menerangkan tentang hukum-hukum syariah Islam dari dalil-dalil secara terinci. Okay, next, Bismillahirrahmanirrahim. I'm Ririn Melati Suci. I will explain about the scope of studi fikih, ruang lingkup studi fikih. The scope of studi fikih is related to all activities of the mukallaf. Mukallaf is Muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi segala larangan agama, atau pribadi muslim yang telah dewasa dan tidak memiliki gangguan jiwa atau akal, yang meliputi their words, their action, and all their efforts, yang meliputi segala perkataannya, perbuatannya, dan segala daya upayanya, dan dapat dibagi menjadi dua kelompok. The first is the laws relating to all kind of worship, yaitu hukum-hukum mengenai segala macam ibadah seperti toharoh, kemudian seperti sholat, puasa, zakat, haji, yang bertujuan untuk mengatur kedekatan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Kemudian yang kedua, the laws in addition to worship, yaitu hukum-hukum selain agama. Dalam istilah syar'i disebut dengan hukum muamalah, yaitu pembahasannya mengenai seperti segala bentuk macam transaksi, jual beli, kemudian hukuman, pelanggaran, jaminan, dan lain sebagainya, yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara mukallaf dengan sesama mereka, baik secara pribadi maupun secara jamaah atau masyarakat. Nah, the scope of the study fikih in essence which become the objects of discussion in the study of fikih is the act of mukallaf seen from the point of view of the syara' law. Oke, jadi ruang lingkup studi fikih itu pada pokoknya yang menjadi objek pembahasan dalam studi fikih adalah perbuatan mukallaf yang dilihat dari sudut hukum syara'. Nah, perbuatan tersebut itu dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok besar, yaitu ibadah, muamalah, dan uqubah. Nah, pada bagian ibadah tercakup segala persoalan yang menyangkut dengan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, yaitu urusan akhirat, ya, seperti sholat, ibadah tadi, kemudian haji, berpuasa, dan lain sebagainya. Kemudian untuk muamalah itu adalah mencakup hal-hal yang berhubungan dengan harta, amanah, kemudian
pinjam meminjam, jual beli itu. Dan pada bagian ini juga dapat dimasukkan persoalan mengenai munakahat dan sia-sia. Kemudian ukubah. Untuk ukubah itu mencakup tentang persoalan yang menyangkut tindak pidana, kemudian pembunuhan, pelanggaran, dan pemberontakan. Dan pada bagian ini juga membicarakan tentang hukum kayak kisos, had, diat, dan takzir. Oke, next. Jadi untuk ruang lingkup yang demikian luas ini biasanya juga masih dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu ibadah, toharoh, muamalat, munakahat, jinayat, faraid, syasiat, itu seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk grup kami dari bab yang ruang lingkup studi fikih. Okay, for now, let me presentation about the purpose of study fikih. What is the purpose of study fikih? The purpose of study fikih include carrying out Allah's command and avoiding His prohibitions. To avoid mistakes in carrying out Allah's command and to stay away from His prohibitions, so that the life of a believer runs properly as required by Allah Almighty. In addition, study of fikih aims to apply Sharia law to actions and utterances of mukallaf. Jadi, tujuan dari studi fikih adalah untuk menjalankan segala perintah Allah dan menghindari larangannya. Untuk menghindari kesalahan dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, sehingga kehidupan dari seorang mukmin dapat berjalan sesuai dengan syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, studi fikih juga bertujuan untuk menerapkan hukum syariah dalam perbuatan dan ucapan para mukallaf. The purpose of studying fikih in general are 1. To seek customary understanding and understanding of Islam. 2. To study Islamic laws related to human life. And 3. The Muslims must take action, meaning deepening their knowledge in religious laws both in the fields of aqaid and morality as well as in the field of worship and muamalat. Jadi dari beberapa tujuan studi fikih secara umum dapat disimpulkan bahwa memang seharusnya umat Islam mempelajari agama Islam secara mendalam. Mereka haruslah mencari kebiasaan faham dan pengertian dari agama Islam itu sendiri. Harus mempelajari hukum-hukum Islam, juga memperdalam pengetahuan baik itu dalam bidang akidah, akhlak maupun bidang ibadah muamalat. So, now let's talk about the position of fiqh study in Islam. Based on the scope, the function, and the purpose of fiqh study that has been described before, it can be concluded that fiqh study has a position in Islam as a method of discovery of Islamic law. Jadi, berdasarkan pemaparan sebelumnya, fikih studi dapat disimpulkan sebagai metode penemuan hukum Islam, mengingat pada zaman ini umat dan permasalahan di antara manusia semakin berkembang, yang mana permasalahan pada zaman ini jarang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu, fikih yang ada pada zaman sekarang ini lebih dikenal sebagai fikih kontemporer, yang mana merupakan hasil ijtihad dengan menggali sumber hukum Islam, yakni Al-Quran, Sunnah, kemudian kesepakatan ulama atau jurisprudensi, serta mengintegrasikan pengetahuan dan teknologi sebagai kemaslahatan umat di dunia dan di akhirat. Okay, that's all this presentation that can be explained today. I hope it can be useful for you all. I'm sorry if there's some mistakes, and if you have some question, let's discuss it in a WhatsApp group. See you in our next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.